Ya, tarik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Mohon maaf ini mengganggu waktunya di malam-malam gini. Ini baru pada balik tarawih ya kayaknya ya. Mungkin teman-teman kita yang misalnya masih di barat ya, mungkin Sumatera Barat atau lebih baratnya lagi, Sumut atau Medan, Medan Aceh, mungkin masih tarawih ya. Ya nggak apa-apa. Ini juga baru banget balik tarawih. Cuman kita coba menyelesaikan, wah istilahnya menyelesaikan kuliah kita. Teman-teman mungkin besok nggak ada kuliah lagi nggak ya? Harusnya nggak ada ya. Eh Kebetulan ini kelasku yang terakhir karena besok harusnya kan aku tuh ngajar Senin sampai Jumat ya. Jumat tuh kebetulan pas banget praktik KVB. Terus karena dimajuin berarti ini kelas terakhir sebelum UTS nih buatku. Harusnya buat teman-teman juga nih. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali kita harus menyelenggarakan kelas ini malam-malam karena ya besok tanggal merah dari fakultas tuh sebenarnya menyarankan tuh diganti Sabtu. Jadi kelas Kamis diganti Sabtu. Cuman kan Sabtu itu mepet banget sama Lebaran ya. Teman-teman sudah ya aku juga termasuk yang udah nggak fokus lagi buat ngajar. Jadi ya kita agendakan malam ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi ini singkat aja, teman-teman nanti perhatikan dulu. Tapi nanti seperti biasa prakteknya ya nanti kapan-kapan bisa besok atau setelah Lebaran ya boleh. Nah, jadi teman-teman perhatikan dulu apa yang akan kita lakukan pada minggu ini. Bukan minggu ini ya, nanti tugasnya kita ada extend sedikit karena minggu depan Lebaran ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebentar tak share screen, yakni mengenai 3GS Editor teman-teman. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya seharusnya teman-teman juga sudah mengerjakan atau mungkin masih mengerjakan ya karena eh deadline-nya kapan ya? Kalau nggak salah minggu lalu ya. Deadline-nya itu besok bukan ya? Deadline-nya itu kalau nggak salah besok malam buat yang tugas sebelumnya minggu lalu, yakni membuat skybox dan juga eh, lighting, 3D model sama lighting. Nah, itu tugas minggu lalu teman-teman. Harusnya kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk saat ini ya kita asumsikan teman-teman bisa mengerjakan ya. Tapi kalau misalnya belum atau ada kendala, bisa hubungin aku, Mas Genta atau Mbak Ezra. Masih ada waktu sampai besok malam ya buat pengerjaannya. Nah, untuk minggu ini teman-teman di minggu terakhir sebelum UTS ada satu materi lagi terkait 3GS. Jadi masih terkait 3GS teman-teman. Yakni melakukan 3D modeling atau 3D animation dengan menggunakan 3GS Editor. Nah, apa itu 3GS Editor? Sebenarnya 3GS Editor ini sebuah website, teman-teman. Website yang disediakan oleh 3GS-nya untuk membuat tampilan 3D. Jadi sebenarnya untuk membuat model 3D dengan 3GS itu kita bisa pakai coding, ngoding pakai VS Code kayak 2 minggu sebelumnya, atau kita bisa pakai website mereka. Jadi kita diberikan opsi dua itu. Jadi kita bakal coba semuanya. Yang pakai coding sudah kita lakukan di 2 minggu lalu. Nah, pada intinya teman-teman, cara ngebuatnya sama kayak codingan. Secara arti, secara harfiah tuh prinsipnya, komponennya. Sejak 2 minggu lalu teman-teman udah tak tegaskan, tak tanamkan ke teman-teman bahwa untuk membuat 3D model di 3JS, teman-teman butuh setidaknya 5 komponen utama di 3JS. Nah, komponen tersebut yakni pertama adalah renderer. Renderer adalah mesinnya untuk merender apa yang tampil di scene, apa yang tampil di ruangan ini ke layar kita. Itu pertama. Kedua adalah scene. Scene itu adalah ruangannya. Kamarnya kita akan isi dengan sebuah geometri atau 3D object. Teman bisa pilih ya. Waktu di minggu 5 bisa pilih ada spare box, torus, atau silinder. Kemudian di minggu 6 pilih objek 3D dari Sketchfab atau lain-lain. Kemudian model 3D kita berikan sebuah material yang mana ini bisa standard, basic, normal, found, Lambert, dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir komponennya adalah kamera, bisa ortografik, bisa perspektif. Jadi ini adalah 5 komponen utama dalam 3JS. Aduh, cek cek. Suaraku masuk nggak teman? Wow, cek cek. Wah ini tiba-tiba mati lampu nih. Ah, hidup lagi, hidup lagi. Mohon maaf gangguan singkat. Sebentar, sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah gitu teman-teman. Nah, 5 itu yang harus teman-teman harus penuhi untuk membuat model 3D di 3JS. Nah, nanti di 3JS Editor, kita juga bakal manggil kelima ini, teman-teman. Jadi, sama kayak ngoding. Kalau ngoding kan harus buat scriptnya kan, new 3 scene. Itu kan buat scene kan. Terus, new 3 kamera. Terus kamera bisa pilih nih, ortografik kamera kah, perspektif kamera kah, atau yang mana. Terus, new 3 geometry, misalnya box geometry, sphere geometry, gitu kan. Kita ngoding gitu kan, per komponennya. Nah, kalau misalnya di 3JS Editor juga sama, nanti kita tunjukin. Kita bisa mencari kelima komponen ini di mana posisinya di Trias Editor. Cuma pada intinya sama. Teman-teman harus memperhatikan kelima komponen ini dalam membuat modelan 3D. Nah, kita lanjut singkat. Jadi ini ya teman-teman, kita bakal pakai yang namanya 3JS Editor. Teman-teman bisa buka yang tak kirim di chat WA ini. Ini nggak ada ngoding sama sekali. Jadi benar-benar kita tinggal klik, 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 pilih mana komponen yang mau dimasukin. Cuman intinya sama. Jadi mau masukin kamera, mau masukin material, ada di mana posisinya. Teman-teman harus masukin kamera, masukin material, masukin geometri, masukin skybox gitu ya. Jadi kita nggak ada ngoding-ngodingnya nih. Laki buat teman-teman yang nggak suka ngoding atau yang anti ya, fobia sama coding-codingan, bisa menggunakan 3JS Editor. Nah, ini tampilan interface-nya nanti. Kalau teman-teman buka link yang tak kirim, nanti bakal ngebuka seperti ini. Nah, ini posisinya. Nah, ini adalah beberapa contoh komponen yang ada di 3JS. Nah, tadi tak sampaikan bahwa di 3JS itu, 3JS Editor ya, 3JS Editor itu sebenarnya dia itu menyimpan kelima komponen tadi itu di dalam diselip-selipin di tools-toolsnya. Contoh, kalau misalnya di 3JS Editor, kita bisa pilih ini, add, terus nanti muncul sebuah drop down di mana di sinilah posisi geometri teman-teman. Jadi kalau misalnya di minggu 5 kan kita perlu buat dulu tuh new tree box geometry misalnya. Kalau ini tinggal klik add terus klik box deh. Udah, nanti bakal kebentuk box di sini. Terus di bawahnya ada lighting. Nah, lighting ini kita pelajari minggu lalu. Ada directional light, ambient light, hemisphere light dan lain sebagainya. Terus ada juga kamera. Nah, kamera ini kayak di codingan new 3 orthographic kamera atau new 3 perspektif kamera. Itu kita nggak perlu lagi ngoding, tinggal klik aja perspektif kamera atau orthographic kamera, terserah. Kita bisa langsung membuat kameranya. Nah, enaknya juga di sini teman-teman, kalau misalnya di di codingan, di ngoding 3JS, kan kita perlu ngatur nih posisi kameranya, misalnya kamera titik position titik z titik enggak titik sama plus sama dengan 10 misalnya. Jadi kita perlu ngatur sendiri kan posisi kameranya atau arah hadap kameranya. Nah, kalau di sini teman-teman nanti bisa diatur secara interaktif. Mau digeser nih bisa digeser, geser objek, mau di rotate, diputar bisa. Diskalakan atau digedein itu juga bisa. Jadi ini enak banget karena kita diberikan interaktif lah dibandingkan dengan ngodingan. Terus di sebelah kanannya ini adalah scene-nya. Jadi di sini nanti semua model 3D yang masuk ke dalam 3JS Editor itu bakal muncul di sini. Kayak kalau misal di QGIS itu atau di JS itu kayak susunan layernya. Susunan layernya. Jadi bisa kita atur nih. Layer mana dulu yang tampil, layer mana dulu yang kita hide gitu-gitu. Terus di bagian bawah ini adalah material. Sebagian yang ini material. Jadi inilah 5 komponen utama dalam 3JS. Jadi kita nggak ngoding ya, tapi teman-teman tahu posisi di mana kelima ini. Ada geometri di mana, lighting di mana, kamera, material, sama scene. Oke, nanti di tugasnya teman-teman bakal mirip sama minggu ke-6. Bakal mirip sama minggu ke-6. Jadi teman-teman diminta untuk membuat sebuah scene. Jadi scene ini berisi mungkin beberapa model 3D. Bisa pakai model 3D minggu lalu atau download lagi. Nah, karena yang gampang, mudah, kalau bisa jangan satu model aja ya. Jadi mungkin dua tiga model dimasukin, terus dibuat sebuah kayak skenario, terus teman-teman berikan lighting pertama. Terus berikan skybox. Nah, kalau kemarin skyboxnya itu kan agak sulit ya. Kita perlu download dulu HDR-nya di HDRI Heaven. Terus buat di folder textures. Terus masukkan ke sono. Terus di codingannya perlu di refer atau direferenskan bahwa panggillah file HDR di folder ini dengan nama ini. Nah, kalau di 3JS Editor gampang banget. Nanti tak remote ini singkat ya. Cuman tinggal ke scene, terus ganti background menjadi accurate, terus udah deh pilih foto yang mau jadikan skybox. Selesai. Gitu doang. Jadi gampang banget. Terus
Nah, ini model 3D-nya ya silakan nanti bisa pakai model minggu lalu atau ditambah dengan model-model yang baru juga boleh. Nanti Mas Genta akan mendemokan cara import model 3D-nya atau mau buat model 3D sendiri juga bisa nih. Kalau misal teman-teman mau buat model sendiri gitu, itu juga bisa. Walaupun mungkin opsi 3D modeling di sini itu nggak se-advance Blender ya atau di Maya atau lain-lain sebagainya. Oke, ini material, material sama kayak minggu lalu ada beberapa material yang bisa kita terapkan pada objek kita, bisa standard, basic, normal, Phong, Lambert dan lain-lain. Dan pada minggu lalu kita coba coding. Pada minggu ini semudah kita tinggal pilih di drop down menu. Jadi tinggal pilih tipenya apa, ya udah tinggal pilih nih mau pakai Phong kah, mau pakai Lambert kah. Jadi nggak perlu lagi hafal coding-codingan. Tinggal ya tinggal drop down aja menu yang mana. Udah selesai. Termasuk juga propertiesnya, termasuk kayak warna, specular, atau kayak berpundarnya, shininess, emissive, reflectivity, dan lain sebagainya. Termasuk UV texture mapping itu juga bisa di sini. Dengan sangat gampang, teman-teman. Oke, lighting. Ya, lighting seperti biasa. Nanti akan Mas Gianta demokan juga lighting. Bisa di-add, terus posisinya di mana, terus mengcasekan shadow itu juga bisa diatur sedemikian rupa. Ya ini tadi yang tak bilang ya, kita bisa atur ini posisinya ini kamera, lighting, kita bisa kayak geser-geser gitu, geser secara interaktif, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, majuin, naikin atas, mundur, itu kayak gampang banget, karena dia interaktif gitu kan, dibandingkan kita ngoding, ngoding harus kira-kira nih, dia kurang maju berapa pixel gitu kan, nah berarti X position kamera, position kamera X berapa nih majunya gitu-gitu, jadi kan kita perlu trial and error kan, cuman kalau di sini kan kita tinggal maju-majukan sendiri, termasuk yang lighting sama seperti itu. Oke, jadi tadi teman-teman diminta membuat sebuah scene yang berisi 3D model, ada skybox-nya, ada lighting-nya, ada juga animasinya. Nah, animasinya caranya nanti teman-teman, ini baru agak ngoding sedikit, tinggal klik objek 3D-nya, misalnya gini ya. Terus pindah ke script, terus klik edit kalau nggak salah, edit, terus nanti masukkan script yang ini. Ya, nanti masuknya sekalian di demokan aja, nanti dia bakal muter. Ini sama kayak script minggu 5, yang cara buat dia muter itu cara gimana. Itu ya teman-teman ya. Harusnya sih udah materinya habis. Kita bakal pindah ke, aduh, ini dulu. Tampilan 3GS-nya. Silakan bisa buka di ini ya, yang tak kirim ya. Tampilannya. Nah, ini tampilannya nanti akan dijelaskan detail oleh Mas Genta. Cuman pengen tak tunjukin posisinya di mana aja nih komponen 3GS yang tadi. Tadi jadi ada di sini. Mesh ini adalah geometrinya. Jadi kalau misalnya diklik, ya kita klik box, gitu ya. Muncul di sini dia kan. Di sini, muncul di sini. Nah, ini kita bisa atur nih. Bisa move, move sepanjang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, gitu-gitu. Ini bisa nih teman-teman. Nah, terus ini rotate. Rotate juga bisa. Rotate. Ini diputar-putar. Terus scale. Scale juga bisa. Scale sepanjang sumbu X, sumbu Y, sumbu Z juga bisa. Gampang. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Kalau klik objek, nanti kita bisa pilih ini. Jadi kalau misalnya kita klik scene, nah ini kan ini nih hilang nih materialsnya. Kalau kita klik objek, bakal muncul di sini. Materials. Yang tadi tak tulis, tak sampaikan, itu bisa juga ngatur di sini nih. Kayak lebarnya, tingginya, lebar panjang, lebar tinggi, terus apa lagi ya? Materials, materialsnya kita ganti misalnya normal, normal, normal. Nah, normal juga bisa ya. Silakan ekspor sendiri ya, ekspor sendiri. Terus dan lain sebagainya. Transparansi, opacity, ada wireframe juga kayak minggu 5. Gitu. Kalau yang ini tinggal ini sih, ini gampang banget. Jadi tak tunjukin secara sekilas ya. Ya ini sangat-sangat easy peasy. Tinggal position, rotation Z plus minus 0,01 ya. Kayak gini ya. Udah deh tinggal di play misalnya nanti gimana. Bakal putar sendiri ya. Oke ya. Secara garis besar itu teman-teman mungkin, oh ini lighting di sini, kamera di sini, udah selesai. Kayaknya sih, sorry, malah ke download. Stop. Nah, sip. Kayaknya itu teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu secara garis besar. Oh ya, skybox terakhir, skybox. Background, equidirect. Nah ini, background ini ya. Tinggal background, equidirect. Atau mau pilih color juga bisa. Color ini warnanya, terus ganti warna. Itu bisa. Atau tekstur juga bisa. Equidirect ini buat skybox. Tinggal diklik yang ini.
terus pilih gambarnya bebas apapun, udah selesai jadi skybox. Mungkin itu secara garis besar, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Belum ada ya? Nanti bisa diekspor sendiri juga karena ini lebih mudah daripada ngoding harusnya, karena tinggal ikutin aja yang klik-klik aja di sini. Oh ya, terakhir auto save. Dia ini auto save teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak sengaja ketutup nih, ketutup ini, terus pengen buka lagi ya dia auto save. Tutup ya. Asal ini dihidupin ya, yang ini. Mungkin itu secara garis besar. Mungkin Mas Genta pengen mendemokan beberapa hal. Monggo. Oke, mungkin aku izin share screen. Nah, oke, mungkin ini eh, yang paling dasar kalian buka dulu aja dari JS Editor ini, udah ada linknya sama Mas Alvin. Nah ini tugasnya tuh nanti objeknya random atau gimana Mas? Ceknya bebas aja. Tapi Bebas. kalau bisa Oke, lebih dari satu lah objeknya. Maksudnya lebih kan dari kalau satu. minggu 6 kan satu doang kan minggu 6. Hmm. Minggu 7 ya lebih dari satu. Soalnya gampang kan tinggal diimport. Oke. Nah, ini buat nyari 3D modelnya kalian bisa ke 3D Warehouse. Nah, di 3D Warehouse ini tuh bakal ada banyak kumpulan objek-objek tiga dimensi yang bisa kalian download secara gratis. Ini SketchUp ya? Ya, Sketchfab. Nah, di sini nanti kalian pilih 2 sampai 3 model aja gitu yang bisa kalian sesuka kalian gitu. Misalnya ini kayak ini aku ini. Nah, buat downloadnya nanti kan eh, banyak ya ini jenis-jenisnya. Nah, ini pilih. Nah ini, waktu kalian download, pastiin kalian kalau tidak ada OBJ, kalian bisa pilih GLTF atau GLB ini. Sisanya ini kayak belum tahu ini USD. Bentar, nyari yang agak kecil. Mas, Hah? ayam. Ah iya, mana ya? Oh, oke. Sorry, aku nyari yang agak kecil ukurannya. Soalnya internet terbatas banget. Nah ini kecil ya. Ini GLB boleh, GLTF boleh. Tapi kalau GLTF nih yang biasanya bisa sih. Jadi di download aja, terus habis itu kalian buka aja. Itu kan nanti kan masih bentuknya zip ya, jadi kalian ekstrak dulu, terus habis itu di sini ada file GLTF gitu. Nah, nanti kalau kalian masuk ke 3JS, terus habis itu bagian file kalian import. Nah, import ini nanti kalian masukkan file GLTF yang ada. Nah, ini memang kadang agak lama nunggunya gitu, jadi bisa ditunggu aja. Belum masuk. GLTF bisa.
Dia nggak tahu ya ini jaringanku atau gimana. Soalnya ini pakai internet ya, jadi bisa dicoba-coba pakai format yang lain. Kalau tadi aku OBJ bisa itu. Nah ini bisa. Jadi GLB bisa, tapi tadi masih model ya. Kayak gini, soalnya nggak ada cahaya. Nah, untuk ngasih cahaya, kalian bisa masuk ke add, terus slide di sini. Ini nanti ada pilihannya yang kayak kemarin udah dijelasin itu ada ambient, terus habis itu ada directional dan lain, terus point, spot kayak gitu. Jadi bisa dicoba-coba. Terus kalau mau ngatur tingkat kecerahannya bisa di intensity, terus warna ini nanti bisa dicoba-coba random gitu. Nah, ini nanti buat nambahin objek lain, misal kayak kalian mau nambahin kayak lantainya gitu ya, sphere apa plane gitu bisa dari sini app, terus ada mesh itu bisa dipilihin satu-satu atau box dan lain-lain kayak gitu. Ini kalau ngatur rotasi itu nanti kalian bisa lewat sini. Di sini itu ada pilihannya misal mau kalian mau putar atau mau kalian perbesar kecil ini di sini ada semua. Atau digeser bisa pakai ini. Kurang lebih seperti itu sih nanti bisa dicoba-coba pakai model yang lain juga. Misal ditambahin eh, tambahan misal bangunan dan lain-lain terus habis itu digabungkan dan dikasih warna yang bagus gitu ya. Tugasnya apa ya Mas? Ya. Ya itu tadi beneran ngebuat kayak Bener ya, ada gitu aja ya. ngebuat, Nah ini kalau mau nambahin background tuh di sini ada bagian di scene, diklik aja scene. Di sini background kita bisa atur misal mau warnanya apa atau kalian kemarin kan ada HDR ya. Nah HDR itu bisa ditaruh di sini, tak pakainya apa ya? Ah ini di tekstur, terus kalian pilih file HDR yang kemarin kalian masukkan kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Aku nyari file HDR. Ini nanti pakai HDR enggak ya Mas? Sekalian gitu. boleh kalau misalnya mau pakai skybox gitu. Oke, oke, oke. Nah ini, jadi kalau kalian mau masih skybox itu bisa pakai ngasih HDR itu ya di 3JS sebelumnya. Ada yang mau ditanyain nggak ya kira-kira? Mungkin seperti itu ya. Dari Mas Calvin ada yang ditambahin lagi nggak ya? Cukup kan dari Ezra mungkin. Cukup ya. Hmm. Mungkin mau nambahin dikit Mas. Kalau Boleh, GLTF boleh. tadi bisa di inputnya itu langsung pakai Zipgen coba. Minta tolong. Iya, Oh langsung langsung zipnya zip coba. ya. Oh iya, benar. Oke, gitu ya.
Ini sinyalku atau sinyal Genta ya? Oh iya, pakai langsung itu. Yang masih pakai kuota ini soalnya. Halo, Masuk, masuk, masuk. Mas. Masuk, masuk. Oke. Mungkin seperti itu ya, Mas. Hmm, Oke. Mungkin aku balikin ke Mas Alvin lagi. oke. Thank you, Gen. Tambahan lagi mungkin dari Ezra? Mungkin cara importnya gitu Mas yang di bagian publishnya tadi udah belum ya Mas? Soalnya aku telat join. Boleh, boleh. Di bagian publish. Tapi ini ya, Ezra, 9 menit ya? 9 Oh menit boleh. ya, coba dulu ya Mas. Takut nggak bisa share screen. Monggo, monggo. Nah, Nah ini aku mau jelasin dikit buat cara publishnya itu dia ada di bagian yang uh, project ini terus yang publish. Nah nanti hasil publishnya itu dia berupa zip kayak yang kemarin. Terus nanti bisa dibuka di Service. Bentar aku contohin. Di Service-nya tuh. Ezra, kayaknya, halo, Ezra? Wah, hilang. Halo Mas, masuk nggak Mas? Masuk, masuk. Bentar. Tapi yang tampil masih di 3JS Editor. Iya, bentar Mas. Mungkin buat yang di Service, caranya kayak kemarin, nanti tinggal zipnya di apa unzip terus dibuka di Service kayak biasanya kemarin. Ini laptopku agak nge-lag Mas, jadi nggak bisa buat buka yang lainnya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan nanti intinya teman-teman, setelah klik publish itu, nanti dia bakal ngedownload satu file zip. Nah, file zip ini diekstrak, dia bakal keluar satu folder gitu kan. Foldernya di-select di Service. Udah gitu doang. Start start local browser. Kayak minggu lalu lah. Oke, mungkin terakhir dari Gen Tracer ada yang masuk pengen tambahan lagi mungkin? Aman sih Mas, udah. Cukup ya. Nah, kalau teman-teman lihat nanti buatnya yang kayak Mbak Ezra nih ya. Tadi ini yang tadi tak sampaikan, buatlah sebuah skenario. Jadi mungkin tadi Mbak Ezra itu skenario adalah kayak di kutub es gitu kan di Antartika. Jadi ada penguin, ada beruang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silakan buat skenario sendiri. Tadi Mas Genta mencontohkan misalnya ada mobil, ada bangunan kayak sebuah kota gitu kan. Atau misalnya di peternakan nih ada kayak barn atau ada sawah, ada kebun. Jadi nggak cuman satu buah objek yang tidak saling berkaitan, tapi buatlah sebuah skenario gitu ya. Kayak misalnya eh, pemukiman, per rumah, jadi ada rumah, ada mobil, ada kendaraan yang lewat. Jadi karena ini gampang teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kreativitas teman-teman buat membuat apa ya kayak sebuah scene gitu, sebuah skenario dengan 3D model. Nah, hati-hatinya adalah teman-teman kalau misal terlalu gede filenya nanti dia bakal apa ya berat gitu. Berat. Jadi harus hati-hati ketika mendownload atau menyusun skenario-nya. Itu mungkin terakhir teman-teman. Jadi teman-teman nanti dibuat monggo bisa dibuat skenario-nya dan dibuat buat laporannya. Laporannya mengacu ke format sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pengumpulannya teman-teman karena minggu depan kan Lebaran, jadi kan kita nggak mungkin kumpulnya di minggu depan. Ini mengikuti kelas A ya. Perjanjian dengan kelas A itu dikumpulkannya pas hari H, pada malam hari H setelah UTS, teman-teman. Kalau nggak salah, UTS itu kan tanggal UTS praktikum GKV ya. UTS praktikum GKV itu hari
Selasa 15 April 2025. Maka deadline laporannya ini adalah Selasa 15 April 2025 pukul 23.59. Mungkin ada yang pengen menyanggah atau setuju, teman-teman? Gimana, ada yang pengen nyanggah misalnya terlalu lambat gitu, minggu besok selesai nih mas gitu. Ada yang pengen nyanggah atau setuju dengan tanggal tersebut? Bisa di react di komen. Oh, oke. Oke ya, tanggal 15 April ya. Ini karena UTS-nya di tanggal segitu. Untuk UTS-nya teman-teman, itu nanti kita bakal ujiannya praktek, jadi bukan tertulis ya. Jadi silahkan membawa laptop masing-masing. Terus ujiannya bentuknya praktek, silahkan dipersiapkan software-software yang diperlukan, modul-modul yang diperlukan. Dia sifat ujiannya open book. Jadi bukan closed book, jadi open book. Silahkan membuka modul yang atau laporan yang sudah pernah teman-teman buat, tapi dilarang bekerja sama. Jadi dilarang bekerja sama. Ya gitu ya. Jadi 120 menit open book praktek. Soalnya mudah karena kita hanya praktek apa yang sudah pernah dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya, dari minggu 1 sampai minggu 7. Dari SVG, dari JS kita bakal coba praktekkan. Mungkin teman-teman harus hati-hati sama waktunya karena ini praktek, jadi bakal memakan cukup banyak waktunya. Teman-teman harus memanage waktu dengan baik. Begitu ya untuk UTS-nya. Tanggal 15 April kita praktek. Jangan lupa membawa laptop masing-masing. Oke, gitu mungkin terakhir nih 3 menit terakhir sepertinya. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman, mungkin terkait TS-nya? Belum ada? Oke, misal belum ada, dari Genta sama Izra juga belum ada lagi tambahan lagi ya. Misal ada kendala di pengerjaannya bisa hubungin aku, Mas Genta atau Mbak Izra. Silakan aja atau bisa ngomong di grup, boleh. Misalnya tanya-tanya terkait UTS-nya gimana. Bukan hanya soal maksudnya teknis mekanismenya. Silakan bawa laptop gitu-gitu ya. Terus open book dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sudah malam ini setengah 10. Yang di Kalimantan Timur atau di WITA itu sudah setengah 11 berarti ya. Kalau di WIT sudah jam setengah 12 malahan. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi pas hari HUTS. Selamat menikmati momen Lebaran dan liburan di rumah. Sampaikan salam ke keluarga. Selamat menikmati hari raya Lebaran dan merayakan hari kemenangan. Tak akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.